Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita dipertemukan oleh Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Dengan semangat yang baru tentunya kita akan memulai aktivitas kita yang akan dibekali dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, dikatakan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Paulus menasihatkan Timotius untuk tetap semangat memberitakan Injil dengan tujuan agar semakin banyak jiwa yang bertobat untuk beroleh keselamatan. Tentu tugas memberitakan Injil ini bukanlah perkara mudah. Di samping Timotius adalah seorang yang masih muda, dia pun bukanlah seorang yang sudah sempurna dalam melakukan Injil. Timotius menghadapi banyak pencobaan dalam hal memberitakan Injil ini, di mana Injil harus diberitakan walaupun dalam keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Injil murni harus diberitakan walaupun beritanya keras dan tidak mengenakan telinga. Bahkan Injil murni harus diberitakan walaupun dia akhirnya tidak akan populer, bahkan akan menjadi ejekan. Menghadapi situasi tersebut, Paulus menasihatkan Timotius agar dia menguasai diri dan sabar. Menguasai diri dalam segala hal merupakan kemampuan untuk tetap setia atau bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun akan banyak orang yang tidak senang mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kalau firman itu menegur perilaku. Sebab akan muncul satu masa bahwa orang akan lebih suka pada ajaran yang sesuai dengan seleranya atau yang menyenangkan dirinya. Manusia modern akan tiba pada tingkat kebosanan akan firman Tuhan. Bahkan mungkin akan menganggap firman itu kolot. Manusia modern akan lebih menyukai teori yang masuk akal dan ilmiah, meskipun pada akhirnya dia tahu itu akan menyesatkan. Nasihat ini sangat penting. Mengapa? Karena ternyata menguasai diri dan sabar itu tidak mudah. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri, ketakutan, keraguan, kemustahilan, dan yang lain-lain. Itu semua ada di dalam diri kita sendiri. Namun penguasaan diri dan sabar adalah kekuatan atau daya tarik kita untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Maka ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai sebagai saksi Kristus, yakni menguasai pikiran. Jika kita tidak menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai. Yang kemudian kita diajak untuk menguasai ucapan atau perkataan. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Maka biarlah setiap perkataanmu membawa berkat, bukan menjadi kutuk. Dan yang ketiga, kita diajak untuk menguasai mata. Sebab ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di Matius 6 ayat 22-23. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Saudara-saudari, Alkitab mencatat kisah Simson yang gagal menguasai diri. Ia diberikan kekuatan yang luar biasa, tetapi ketika dia tidak bisa menguasai dirinya dari Delila, dia menjadi tidak berdaya. Jadi
dalam menunaikan tugas pelayanan dan pekerjaan, penguasaan diri sangatlah penting di samping pengetahuan dan kekuatan secara fisik. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat menguasai diri dan jadilah saksi Kristus. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap menguasai diri dan sabar dalam segala hal, sehingga itulah kekuatan dan daya tarik kami di dalam menjalankan kehidupan kami sebagai saksi Kristus dimanapun kami beraktivitas bekerja hari ini. Biarlah dengan penguasaan diri itu kami dijauhkan dari godaan dan kami beroleh kemenangan, dan kami akan selalu memancarkan cahaya Kristus melalui aktivitas perkataan perbuatan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan memberikan semangat yang baru di hari ini di dalam segala aktivitas kami, sehingga itu pun semua untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.